Rakyat merasakan ada ketenangan di jiwanya, ada ketenangan dalam hidupnya semenjak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ada sekarang ini perubahan di tengah-tengah rakyat semenjak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Rakyat merasakan ada ketenangan di jiwanya, ada ketenangan dalam hidupnya semenjak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Apakah karena Jokowi tidak jadi presiden ataukah karena Prabowo jadi presiden? Tapi mereka mengatakan terasa ada ketenangan jiwanya semenjak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Ada apa ini sebenarnya, sahabat BN? Memang harus kita akui bahwa di dalam kepemimpinan Jokowi selama ini rakyat sekarang terasa diliputi oleh ketidakpastian. Ketidakpastian harga kebutuhan pokok, ketidakpastian hukum, ketidakpastian demokrasi, ketidakpastian politik. Ketidakpastian ini diawali oleh berubah-ubahnya statement dari Presiden Jokowi. Pagi dia bilang A, sore bilang B, malam nanti bilang C. Kadang-kadang dia tidak akan cawe-cawe katanya. Sebentar lagi saya mau cawe-cawe. Kadang-kadang dia mengatakan anaknya tidak mau politik. Tak lama kemudian masuk politik. Kadang-kadang dia mengatakan dia tak ikut-ikut soal anaknya. Setelah itu dia mengatakan saya menyetujui apa yang dilakukan anak saya. Macam-macam. Inilah mungkin sahabat BN yang membuat sekarang ini ada ketenangan di tengah-tengah rakyat semenjak presiden tidak lagi Jokowi. Untuk itu sahabat BN memang terasa sekali bahwa pemimpin ini sangat besar pengaruhnya kepada rakyat. Kalau hati pemimpin tidak bersih di dalam memimpin rakyatnya, maka rakyatnya tidak merasa tenang hidupnya. Tetapi kalau pemimpinnya hatinya bersih, kalau pemimpinnya benar-benar tulus dia memimpin rakyat, maka rakyat akan tenang rasanya hidupnya. Jadi kelihatannya pemimpin ini tidak hanya memerlukan memberikan bantuan uang kepada rakyat, tidak hanya memerlukan memberikan bantuan infrastruktur kepada rakyat, tetapi yang paling penting, hati pemimpin ini bersih kepada rakyat. Itu kelihatannya. Walaupun dibangunnya jalan tol, walaupun dibangunnya gedung-gedung bertingkat, walaupun dibangunnya berbagai macam infrastruktur, tetapi kalau hatinya tidak bersih kepada rakyat, kalau dia membangun semua itu hanya untuk kepentingan politik dirinya sendiri, maka rakyat tidak akan merasa tenang. Karena itu rakyat tentu berharap kepada Presiden Prabowo yang baru saja dilantik, benar-benar dia menepati janjinya, menepati sumpahnya. Dia telah bersumpah bahwa dia siap mati untuk memperjuangkan rakyat miskin. Dia siap mati demi kehormatan negara dan bangsa. Dia siap mati membela kebenaran.
Ini sumpah seorang pemimpin. Dan kita berharap sumpahnya ini benar-benar sumpah dari hati kecilnya. Bukan hanya sumpah untuk agar dapat jabatan presiden. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggalkan saya. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya tidak tahu. Dan melihat kepada umur Presiden Prabowo yang sudah setua ini, kita yakin sumpahnya ini dari hati kecilnya. Apa yang diharapkan lagi untuk dunia ini oleh Presiden Prabowo dengan usianya seperti sekarang? Selain dari untuk berbuat baik kepada rakyat, untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Akan mudah lagi Prabowo tidak mungkin. Tidak mungkin Prabowo akan kembali muda. Karena itu tentu kita berharap kepada Prabowo. Jangan dia tiru-tiru pula cara-cara Jokowi memimpin yang pelin-pelan. Yang pagi tempe, sore tahu. Yang berubah-ubah selalu statementnya. Dan jangan dia tiru pula kepimpinan Presiden Jokowi yang menganut sistem dinasti politik, dinasti keluarga. Tanpa ada rasa malu, dia menempatkan anak-anaknya pada tempat yang belum layak. Bahkan merubah undang-undang, merubah konstitusi demi anaknya. Sahabat BN, pelajaran berharga sebenarnya bagi siapapun yang akan memimpin ke depan nanti. Apa yang dilakukan oleh Jokowi kepada rakyat selama ini. Dilihat sepintas, Jokowi ini memang sukses ya dalam membangun infrastruktur. Tetapi apa yang terjadi di balik itu maksudnya membangun, rakyat tidak tahu. Sehingga yang terasa oleh rakyat, galau rakyat ini selama kepemimpinannya, galau. Sekarang terasa tenang rakyat. Itu setidaknya bisik-bisik rakyat di akar rumput. Entah mungkin rakyat ini yang luput dari pantauan lembaga survei. Mungkin rakyat yang bisik-bisik seperti ini tidak menjadi respondennya lembaga survei dulu mungkin. Ketika kita minta agar dia bicara ke publik, mereka tidak mau. Entah mereka takut atau bagaimana. Tetapi itulah yang namanya rakyat kecil. Dia tidak berani bicara ke publik. Dia tidak berani bicara keras, mengkritik pemimpinnya. Dia takut. Tetapi hatinya menjerit. Menjerit hatinya. Sehingga mereka mengatakan, saya kalau untuk disebutkan nama saya tidak mau. Saya takut. Nanti saya dipanggil. Tetapi saya merasakan tenang sekarang. Semenjak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Sahabat BN, sekali lagi kita berharap kepada pemimpin kita. Tuluslah di dalam memimpin. Dan ikhlaskanlah hati memimpin untuk rakyat. Jangan pepet di luar, pancung di dalam. Jangan hanya sekedar pencitraan. Jangan hanya selalu seperti terkesan mengibuli rakyat. Penampilan seperti senggemer rakyat. Tetapi tindakan berlawanan dengan rakyat. Bagi saya ada satu hal yang terkesan dari pernyataan mantan Ketua P3 Romi Hormuzi. Ketika Pilpres 2014, waktu itu Prabowo maju berpasangan dengan Hatta Rajasa. Rivalnya Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Waktu itu dia memberikan saran kepada Prabowo agar mobil Prabowo yang Lexus ini diganti dengan mobil
Avanza. Sebab hasil survei internalnya mengatakan yang mengalahkan Prabowo ini dari Jokowi waktu itu adalah Jokowi merakyat, Prabowo tidak merakyat. Di bidang-bidang lainnya, komitmen, kecerdasan, wawasan, ketegasan, semuanya itu dikuasai atau dimenangkan oleh Prabowo. Hanya tinggal satu lagi tidak merakyat. Jadi Romi ini memberi saran kepada Prabowo agar mobilnya diganti dengan Avanza atau setidaknya Innova supaya Prabowo terkesan di tengah masyarakat merakyat. Apa jawab Prabowo waktu itu? Kenapa mobil saya harus diganti, Pak Romi? Karena Pak, hasil survei kita memperlihatkan bahwa kita kalah dari sisi merakyat. Maksudnya Pak Jokowi lebih merakyat dibandingkan Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi mobilnya hanya Innova. Padahal Pak Jokowi itu berpasangan dengan JK. Mobil apa yang tidak ada JK? Jet pribadi aja dia ada. Tapi yang kemari pasangan Jokowi JK mengendarai mobil Innova. Prabowo mengatakan dengan tegas dan lugas kepada Romi, saya tidak akan mengganti mobil saya hanya gara-gara agar saya dilihat rakyat merakyat. Kalau saya lakukan itu, sama saya dengan menipu rakyat, sama saya dengan mengibuli rakyat. Sebab saya mampu beli mobil yang saya pakai sekarang. Lantas saya ganti mobil saya dengan mobil yang sebenarnya itu bukan mobil saya, bukan keinginan saya. Saya ganti agar rakyat melihat saya merakyat. Saya tidak mau. Kalau rakyat tidak mau pilih saya, ya nggak apa-apa. Yang penting saya tidak menipu rakyat, tidak mengibuli rakyat. Itu jawaban Prabowo. Jadi artinya apa, sahabat BN? Prabowo ini orangnya suka terus terang. Tidak mau dia dengan pencitraan-pencitraan memoles dirinya. Yang berbeda antara kenyataan pribadi dirinya dengan yang ditampilkannya kepada rakyat, dia tidak mau. Jadi mudah-mudahan Prabowo ini di dalam memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan juga begitu. Tidak mau pura-pura. Rakyat sudah bosan 10 tahun disuguhi kepura-puraan pemimpinnya. Terhadap apa yang kita perbincangkan ini, di akhir pertemuan kita ini saya ingin menayangkan gambaran rakyat terhadap keluarga besar Jokowi pada saat pelantikan Prabowo dan keluarga Jokowi Gibran di gedung MPR DPR baru lalu. Dalam momen yang penuh dengan khidmat sebelum acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 mendadak riuh dengan sorotan kamera. Ketegangan mencuat bukan karena perdebatan politik, tapi karena momen tak terduga. Kamera perlahan memperlihatkan suasana gedung MPR DPR yang megah. Tamu undangan duduk rapi menunggu detik-detik bersejarah. Sejumlah tokoh besar baik nasional hingga tokoh dunia tampak hadir. Sambutan tepuk tangan yang sangat meriah ketika kamera menuju Anies Baswedan, sang mantan Capres 2004 yang masih penuh dengan pesona. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI yang tenang dalam senyumnya, semua mata tertuju ke satu titik. Namun tiba-tiba kamera menangkap 3 sosok yang sangat familiar. Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, duduk dengan penuh percaya diri. Di sebelahnya ada Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, suami istri yang ingin dilihat berwibawa. Namun apa yang terjadi selanjutnya bikin ruangan berubah. Sorakan muncul,
Ya, sorakan suara yang tak diharapkan di acara sebesar ini, keluarga Jokowi yang hadir sebagai tamu kehormatan tak luput dari perhatian, bahkan disoraki tanpa ampun. Satu persatu, sorotan kamera mengabadikan wajah-wajah mereka. Kaisang yang berusaha tetap dingin, Kahiyang dengan tatapan tajam, dan Bobby dengan ekspresi tegang. Mereka mungkin terkejut dengan sambutan yang mereka dapatkan. Tampak di sini ada sorakan seperti olok-olok kepada keluarga Jokowi. Di tengah tepuk tangan riuh penuh puja dan sanjungan kepada Anies Baswedan. Di samping juga tepuk tangan kepada mantan Presiden SBY yang tentu saja masih dikenang sampai sekarang oleh rakyat Republik Indonesia. Dia seorang pemimpin yang baik ketika memimpin bangsa dan negara ini. Dan terbuktilah jadinya bahwa memang masuk akal kalau sekarang ini rakyat merasa tenang jiwanya ketika Jokowi tidak lagi jadi presiden. Demikian sahabat BNU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.